Oke, selamat datang di channel Fisika Gadget. Di sini kita akan membahas soal simulasi UN BK Fisika tahun 2020 ya. Ini soal nomor 2, nomor 9 dan soal nomor 10 ya. Soal ini baru didapat. Kemarin kan sempat upload video sebelumnya, cuman itu dilangkau ya nomor-nomornya. Ini soal nomor yang waktu itu saya langkau, jadi ini baru dapat, saya akan bahas. Ini soal nomor 2 ini tentang vektor ya. Di sini diceritakan ada seekor belalang melakukan gerakan melompat dengan jarak dan arah seperti pada gambar berikut. Jadi ini belalangnya ngelompat dari titik ini ke titik sana ya. Jadi dia melompat ke kiri, ke atas, kemudian ke kanan lagi. Besar perpindahan yang dilakukan belalang tersebut adalah apa? Adalah berapa? Nah, ingat, perpindahan adalah jarak terdekat garis lurus atau garis lurus ya, dari titik awal ke titik akhir. Jadi kalau kita ilustrasikan seperti ini tadi. Nah, titik awalnya kan di sini. Titik awalnya. Titik akhirnya di sini. Maka perpindahannya itu adalah sisi miring atau garis miring dari titik awal ke titik akhir. Terlihat jelas kan? Nah, ini nanti kalian gunakan pakai Pitagoras. Kita cari dulu titik X-nya berapa. Ini kan segaris ya, sejajar. Garisnya ini sejajar 11 cm, 6 cm. Maka sisanya X-nya itu dapatnya 5 cm, ya kan? Kemudian Y ini sejajar dengan garis tegak yang di sebelah kirinya, 12 cm. Maka Y-nya 12 cm juga toh. Nah, maka perpindahan yang kita cari itu R. Menggunakan rumus Pitagorasnya, R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka nilai R sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. X tadi 5, Y-nya 12. Jadi nanti 25 tambah 144 berarti akar 169. Maka nilai R-nya itu 13 cm. Jadi jawabannya itu C. Nah, ini salah ini yang ngerjakannya. Tidak apa-apa. Biasa. Lanjut. Ini soal nomor 9 ya. Ini tentang kinematika. Jadi di sini ada dua bola A dan bola B ya. Kita baca ya. Bola A dan bola B identik. Bola A diletakkan di tepi sebuah meja dan bola B diletakkan di lantai, tepat di bawah bola A. Jadi 1 dan 2, bola A di atas, bola B di bawah. Kedua bola bergerak mendatar secara serentak dengan kecepatan tertentu hingga sampai di titik C. Nah, pertanyaannya ini kita disuruh mencari mana yang benar dari 1 sampai 4. Nilai besaran yang benar agar kedua bola sampai di titik C bersama-sama adalah apa? Nah, soal ini kita lihat dari pernyataannya, ini kita melakukan analisa namanya ya. Sebenarnya ada dua pernyataan yang memiliki arti yang sama. Nah, ini. Pernyataan 2 dan 3 itu memiliki makna yang berkaitan. Artinya jika nomor 2 salah, maka nomor 3 salah. Jika nomor 2 benar, maka nomor 3 benar. Jadi mereka berkaitan. Waktu bola A dan bola B sama karena mereka tiba di C itu bersamaan. Jadi kalau kalian baca pernyataan nomor 2, ini kan waktu A, waktu yang diperlukan bola A 0,4. Kemudian waktu yang diperlukan bola B 0,4 juga. Berarti karena nilai A dan B ini sama waktunya, otomatis kalau nilai pernyataan 2 ini benar, pernyataan 3 juga benar. Nah, itu namanya sekali tepuk 2-3 lalat mati, ya kan? Jadi ini kita buktikan saja poin nomor 2 ini menggunakan rumus gerak jatuh bebas. Jatuh bebasnya itu didapat dari bola si A. Nah, bola A ini kan jatuh ke titik C, ya kan? Nah, jadi waktu untuk sampai ke titik C, si bola A itu menggunakan rumus gerak jatuh bebas, di mana nilai H-nya itu 0,45 meter. Di sini ya, ini H-nya ini. H-nya 0,45 meter. Gunakan rumus H sama dengan setengah GT kuadrat. H-nya 0,45 sama dengan setengah kali 10 kali T kuadrat. G itu percepatan gravitasi ya, 10. Berarti nanti dapatnya 5, kemudian 0,45 bagi 5, hasilnya 0,03. Berarti T sama dengan akar dari 0,09. Oh maaf, ini 0,09 ya, bukan 0,03 tadi salah sebut. 0,09. Jadi T-nya itu diakarkan. Akar dari 0,09.
berarti sama dengan 0,3. Nah, maka 2 dan 3 salah. Kenapa salah? Karena dia bilang 0,4 sekon, 0,4 sekon. Nah, dengan begini, kalian sudah bisa jawab soal ini, yaitu pernyataan 1 dan pernyataan 4 lah yang benar. Jadi sebenarnya cukup simpel, kalian cukup buktikan satu pernyataan saja, maka kalian bisa langsung tahu jawabannya itu yang mana. Nah, gitu. Ini tips dan triknya. Tapi sebagai menambah pengetahuan kalian, mari kita buktikan ya. Mari kita buktikan pernyataan 1 dan 4 ini benar atau salah. Ya pasti benar tadi kan. Jadi ini, kecepatan bola A itu 1 meter per sekon, sama dengan kecepatan mendatar sumbu X, atau kecepatan mendatar sumbu X pada bola B ya, agar dapat sampai di titik C secara bersamaan. Nah, jadi kalau kalian lihat dari grafik dari gambar ini kan bola A dan bola B memiliki kecepatan mendatar di B. Kecepatan mendatar bola si A itu juga harus sama dengan si B supaya dia tiba di titik C ini bersamaan. Bersamaan, maka kecepatan mendatarnya sama. Maka kecepatan mendatarnya itu sama. Kecepatan mendatarnya sama. Supaya sampai di titik C secara bersamaan. Jadi pernyataan nomor 1 ini benar. Kecepatan bola A adalah 1 meter per sekon, sama dengan kecepatan bola B. Nah, sedangkan pernyataan 4 itu kita bisa cari dengan rumus GLB ya. GLB dengan X sama dengan V kali T, atau S sama dengan V kali T ini. Rumus waktu kalian duduk di bangku SMP. Ini rumusnya sudah sangat dasar sekali. Jadi nanti nilai VB itu sama dengan 1 meter per sekon tadi kan. Dan T-nya itu sama dengan T bola A yang jatuh, yaitu 0,3 sekon. Maka jarak mendatarnya X-nya dari B ke C, VB dikalikan T, berarti 1 dikali 0,3. Maka hasilnya 0,3 meter. Maka pernyataan 4 juga benar, 1 juga benar. Nah, jadi kan jawabannya itu B, 1 dan 4. Nah. Oke, lanjut. Ini soal nomor 10 ya. Nah, ini tentang fluida dinamis. Nah, topiknya ini tentang hukum Bernoulli. Ya, hukum Bernoulli, lebih tepatnya lagi tentang sayap pesawat ya. Di sini digambarkan sebuah penampang lintang satu sayap pesawat terbang dengan luas 50 meter persegi. Kelajuan aliran udara di bawah sayap 250 meter per sekon. Ini kalian harus bisa bedakan mana yang atas, mana yang bawah ya. Berdasarkan gambar, V1-nya itu adalah yang bawah. Maka kita tulis V1 sama dengan 250 meter per sekon. Sesuai dengan pernyataan soalnya. Kerapatan udara itu density, yaitu rho. Rho-nya 1,2. Dan gaya angkat pada sayap pesawat 675.000 Newton. Gaya angkat itu F ya, delta F-nya, perbedaan selisih gaya angkatnya. Jadi nanti 675.000 Newton. Pertanyaannya, laju aliran udara pada bagian atas sayap pesawat adalah berapa? Jadi dia nanya bagian atas sayap pesawat ini kecepatannya berapa, yaitu V2-nya berapa. A-nya 50 meter persegi. Ini kalau kalian tahu konsep tentang pesawat terbang ya. Pesawat terbang itu konsepnya nih. Kalau kalian bisa mengeliminasi pilihan C, D, dan E ya. C, D, dan E karena pada pesawat terbang kecepatan aliran udara atas atau V2 dari gambar ya. V2 ini kecepatan atasnya ini V2. Dan kecepatan alirannya itu pasti lebih besar daripada kecepatan aliran yang bawah. Jadi nilai dari gambar V ini, V2 itu selalu lebih besar pada V1. Karena tekanan pada 2 itu harus lebih kecil daripada tekanan pada 1. Supaya P1-nya lebih besar, maka dia bisa terbang ke atas. Nah, jadi itu konsep dari pesawat terbang. Maka pilihan C, D, dan E itu pasti salah. Karena nilai V2 itu harus lebih besar pada V1. Ya kan? Nah, jadi jawabannya itu A atau B. Karena V1-nya 250 meter per sekon.
Jadi pilihannya itu antara A dan B. Kalian bisa 50-50 lah di sini kalau kalian tidak tahu rumusnya. Kalau tahu rumusnya ini ya, delta F sama dengan setengah rho A buka kurung V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat ya. Nah, jadi seperti ini rumusnya. Karena sudah tahu rumusnya, kalian bisa masukkan angka-angkanya. Ini kayaknya saya salah tulis atau enggak? Oh, salah tulis nih. Oh, saya di sini V1 ya, bukan V2. Bukan V1. Ini salah nih. Harusnya di sini V terbalik ya. V1 V2-nya terbalik. Sorry. Ini harusnya ini V ini V2, ini V1, V2, 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 V2 ya. Jadi yang atasnya itu adalah V2, yang bawahnya V1. Jadi nilainya itu nanti kalian tinggal masukkan ke rumus. Jadi 675.000 sama dengan setengah dikalikan 1,2 dikali 50. Nah, nanti coret nih dapatnya 0. Ini 30 dari perkalian ya. Setengah kali 1,2 dikalikan 50. Dapatnya 30. Nolnya coret dengan 675.000. Kemudian 3 dicoret lagi dengan 67500 ya. Dapatnya 22.500. 250 kalian kuadratkan berarti 62.500. Maka ini pindah ruas dapatnya 85.000. Jadi akar 85.000 itu sekitar 291,5 meter per sekon. Jadi jawabannya itu adalah A. Nah, oke, sekian untuk pembahasan soal kali ini. Jika dirasa bermanfaat silahkan like, tekan tombol subscribe-nya. Satu subscriber dari kalian sangat berarti bagi channel ini. Dan tanpa kalian channel ini tidak ada artinya sama sekali. Salam fisika, pikiran siap kacau.